Baik, kita masuk ke dalam soal terakhir dari pembahasan ini, yaitu analisis dimensi. Soal ini mengatakan bahwa sebuah pesawat dengan massa terbang pada ketinggian tertentu dengan laju kerapatan udara di ketinggian tersebut adalah rho. Jika diketahui bahwa gaya angkat pesawat bergantung pada kerapatan udara, laju pesawat, luas permukaan sayap A, dan suatu konstanta yang bergantung pada geometri sayap. Pilot pesawat memutuskan untuk menaikkan ketinggian pesawat sedemikian sehingga rapat udara turun menjadi 0,5 rho. Tentukan berapa kecepatan yang dibutuhkan pesawat untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. Kita akan bedah satu-satu. Kita mulai dari diketahui bahwa gaya angkat pesawat itu bergantung pada yang pertama adalah kerapatan udara atau rho. Kemudian dia juga bergantung pada laju pesawat atau V, dan yang terakhir pada luas permukaan atau A. Nah, kalau sebanding itu dapat kita tuliskan berarti gayanya F sebanding dengan rho, V, dan A. Kemudian dia mengatakan lagi dimiliki suatu konstanta yang bergantung pada geometri sayap. Nah, untuk suatu kosebandingan itu dapat menjadi persamaan jika dikalikan dengan konstanta. Maka F ini akan berubah menjadi sama dengan ketika rho, V, dan A kita kalikan dengan konstantanya. Berarti konstanta dikali rho, V, A. Nah, setelah itu kita akan uraikan satu-satu dimensinya. Kita bedah dulu di antara tiga ini. Nah, yang punya dimensi itu kan hanya ini, konstanta kan nggak punya dimensi. Kita uraikan dari yang F. Yang F itu satuannya kilogram per kilogram kali meter per second kuadrat, berarti dimensinya ml t min 2. Kemudian rho itu kilogram dikali bagi meter pangkat 3, berarti ml min 3. V itu km per hour, berarti dia l t min 1. Dan yang terakhir A itu diameter, berarti dia meter kuadrat, berarti dia L kuadrat. Setelah kita uraikan dimensinya, maka ini rumusnya itu akan menjadi F sama dengan K. Masing-masing ini diwakilkan oleh pangkat yang berbeda, berarti ini pangkat X, pangkat Y, dan yang terakhir pangkat Z. Nah, kita masukin dimensi yang udah kita cari tadi kan. Berarti ini M, L, T min 2. Konstanta dia nggak punya dimensi, berarti kita kosongin. Kemudian kita masuk ke dalam rho. Rho dimensinya adalah M, L, T min 2. Kita jangan lupain pangkatnya X. Kemudian kita masuk yang V itu L, T min 1 pangkat Y. Yang terakhir L kuadrat pangkat Z. Nah, untuk menyamakan ruas kanan dan kiri kita kelompokin satu-satu, tapi kita kaliin ke dalam masing-masing. Jadi M itu jadi M L T min 2 sama dengan M pangkat X L min 3 X L pangkat Y T min Y, yang terakhir L pangkat 2Z. Setelah ini kita samain kan, berarti kita punya itu M itu dia X-nya pangkat berapa? Ini X-nya kan hanya ada satu nih di sini. M X pangkat 1, di sini M-nya pangkat 1, berarti X sama dengan 1. Kemudian T. Nilai T kita ketahui di sini min 2. Di sini min Y. Berarti Y sama dengan 2. Yang terakhir L. L itu ada min 3X ditambah Y ditambah lagi 2Z. Nah, berarti kita ketahui di sini L nilainya 1. 1 sama dengan min 3, nilai X-nya tadi kita masukin, ditambah nilai Y-nya 2 ditambah 2Z. 1 sama dengan min 3 tambah 2 min 1 tambah 2Z, pindah ruas, Z-nya sama dengan nanti 2 per 2 sama dengan 1. Kita peroleh nilai masing-masing, kita dapat nilai X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya terakhir tadi 1. Setelah ini kita masukin ke sini nih. Berarti nanti F sama dengan
Rho pangkat 1, terus V pangkat 2, yang terakhir A pangkat 1. Tapi pilot pesawatnya memutuskan untuk menaikkan ketinggian pesawat sedemikian sehingga rapat udaranya turun menjadi 0,5. Kita tentuin ulang lagi. Maka diperoleh nanti F1 harus sama dengan F2. Kita harus mencari gaya angkat yang sama, tetapi kerapatan udaranya turun menjadi setengahnya. Berarti kita tulis ulang, ini K Rho 1 V1 kuadrat kali A1, yang di sini K kali Rho 2 V2 kuadrat dikali A2. Nah, karena ini nilainya sama nih, konstantanya nanti kan nilainya sama, terus juga rho-nya bukan rho, tapi luasnya sama kan, berarti kita coret. Berarti nanti sisalah rho V kuadrat sama dengan rho V2 kuadrat. Ini setengah, karena setengahnya kan, berarti ini bisa setengah rho. Nah, berarti kalau udah kayak gini, kita coret rho sama rho, berarti sisanya V kuadrat sama dengan, ini kali sini 2V kuadrat sama dengan V2 kuadrat. Nah, kita peroleh nanti V2-nya sama dengan akar 2V kuadrat, atau bisa ditulis V2 sama dengan V akar